Hai, nggak bisa tidur juga ya, sama nih. Tengah malam, bentar, jam, kelihatan nggak? Jam 12 lebih 42 atau jam 1 kurang 15. Sebenarnya gabut juga sih ngapain. Video malam ini sebenarnya cuma buat menuin tugas. Tapi nggak apa, kita ngobrol-ngobrol aja. Meskipun kayaknya aku cuma ngobrol sendiri sama kamera, tapi ya aku anggap kalian nonton ini. Bingung juga mau ngobrol tentang apa, mau bicara tentang apa, karena ya inilah, aku gabut, nggak bisa tidur, nggak tahu mau ngapain. Ya akhirnya bikin video aja. Yang penting bisa menuhin syarat tugas saja sih. Mau ditonton boleh, juga nggak juga boleh, nggak masalah, santai. Oke. Di sini sebenarnya ada aku pikirin, ada sedikit hal yang aku, atau apa ya namanya, beban pikiran lah ya. Berhubung juga aku ngajar ekstrakurikuler di SMA aku dulu, ada banyak kendala yang tak temuin, dan mungkin ini bisa jadi bahan obrolan saat ini sih. Sebenarnya sebelumnya mohon maaf kalau nanti di soundnya ini banyak noise, karena aku nggak punya mikrofon dan cuma menggunakan handphone aja untuk yang tak gunain sebagai mikrofon, karena alatnya juga terbatas banget. Ini webcamnya juga biasa aja, nggak bisa bagus-bagus banget, nggak apa-apa. Ini baru awal, nanti kalau channel ini bisa maju ya insya Allah bakalan ada perkembangan lagi dari segi alatnya. Oke, kembali lagi ke topik. Ada beban pikiran yang ganjal di pikiranku tentang anak-anak sekarang. Mungkin ini terjadi dulu, juga terjadi ke diriku, atau mungkin juga terjadi sama kalian. Banyak anak-anak sekarang tuh yang mereka menganggap deadline tugas itu sangat cepat. Banyak adik-adikku di SMA, siswa-siswa SMA itu bilang, "Mas, ini kok deadline-nya cepet banget, tugasnya susah loh, kok deadline-nya cepet banget." Padahal deadline yang sudah kita kasih itu seminggu. Itu menurutku lumayan lama untuk tugas. Setelah tak cek atau setelah tak lihat-lihat lagi, ternyata tuh bukan masalah deadline-nya yang lama atau deadline-nya yang terlalu cepat gitu ya. Maaf, kok deadline-nya yang lama. Bukan masalah deadline-nya yang terlalu cepat, tapi masalahnya tuh mereka yang nunda pekerjaan mereka. Jadi dengan deadline yang lama tuh, ini sebenarnya aku ngerasain sendiri ya. Aku dulu juga kayak gitu. Dari guru yang ngasih deadline seminggu, misal tugas matematika deadline-nya seminggu, contoh aja. Aku mikir, besok aja masih lama, besok aja masih lama. Tapi apa? Saat udah mepet deadline, misal H-1 hari atau H-2 hari, kita baru buka tugasnya, itu ternyata itu susah banget. Langsung berpikir, ini tugas susah ini kok deadline-nya secepat ini gitu. Padahal yang salah siapa? Saya sendiri atau kita sendiri yang salah. Kenapa nunda pekerjaan gitu? Jadi masalahnya mungkin yang membuat pekerjaan kita tuh sulit atau pekerjaan kita itu dikejar waktu ya karena kita menunda waktu atau membuang-buang waktu itu sendiri. Kenapa kita buang-buang waktu? Kenapa kita menunda-nunda pekerjaan? Itu mungkin yang menjadi faktor kenapa kita susah untuk berkembang ya. Nah, aku sendiri juga ngerasain sampai sekarang pun, untuk menghilangkan rasa malas untuk mengerjakan tugas di awal itu masih susah, apalagi mahasiswa ya. Banyak mahasiswa yang ngerasa kalau tugasnya itu nggak dikerjain mepet itu nggak ada tantangannya. Contohnya aku juga itu terkadang juga kayak gitu kalau lagi males ngerjain. Tapi ternyata itu salah satu faktor yang membuat aku sendiri atau kita tuh susah berkembang. Kalau kayak gitu terus ya mungkin tugas tuh cuma sekedar
challenge. Jika sudah selesai ya udah lewat, itu nggak kita pelajarin lagi, atau kita belajar sesuatu selesai kita tutup buku, nggak kita ulang. Jadi ilmu yang kita dapatkan saat itu ya udah, setelah itu selesai hilang begitu aja, nggak bisa kita dalamin lagi. Itu sih salah satu faktor kenapa anak-anak sekarang tuh mereka susah buat berkembang atau susah buat mempelajari hal baru. Mungkin karena itu pendapatku sendiri ya. Jadi kalau ada kesalahan atau hal lain yang lebih mendalam atau lebih mengena ke anak-anak muda sekarang, atau yang pernah kalian rasain, coba deh bilang aja di kolom komentar. Karena yang aku omongin ini sesuai dari apa yang pernah aku rasakan, ini dari pengalamanku sendiri. Mungkin untuk pengalaman orang-orang lain itu beda. Jadi ya gak apa, aku ngomong sesuai pengalaman yang tak rasain aja. Jadi itu menurutku menunda pekerjaan itu juga kayak jadi bumerang sendiri sih buat kita. Niatnya mau santai tapi malah kita akhirnya nanti tertekan. Kayak kita punya utang tapi kita punya uang buat ngelunasinya, cuman gak kita lunasin, akhirnya kita dikejar-kejar terus sama penagih hutangnya. Mungkin contoh simpelnya kayak gitu ya. Itu tadi masalah pertama, yaitu kayak menunda pekerjaan, jadi ngerasa tertekan sendiri. Akhirnya apa? Mental health. Nah itulah masalah anak-anak sekarang. Terus ada lagi anak-anak sekarang tuh susah buat speak up. Gak tahu kenapa mereka tuh lebih kayak gak mau keluar dari zona amannya mereka gitu loh. Saat dilempar pertanyaan diem aja, saat dimintain pendapat diem aja. Tapi kalau saat ditunjuk, lah kok aku toh mas, lah kok saya toh pak yang ditunjuk. Nah, itu loh. Terus misal ada kendala apa saat ngerjain, nggak mau bilang, nggak mau bertanya ini seperti apa atau nggak, diem aja. Akhirnya apa? Ya nggak bisa. Kenapa kayak gitu ya? Anak-anak sekarang tuh susah sih. Apalagi yang angkatan itu mereka kelahiran 2007 sampai 2007 ke atas sih. Mereka ngerasa mengalami masalah dalam proses belajar atau penilaian atau apa ya. Mereka tuh ngerasa susah dalam proses belajar mereka. Tapi mereka nggak mau dikasih solusi untuk mengatasi itu. Kayak ngerasa ini tuh terlalu berat, aku nggak passion di sini. Ya itulah, mungkin saya sebagai seorang guru atau pendidik, kalau di sini ada guru yang nonton mungkin bisa kasih tahu caranya, solusinya seperti apa. Dan itulah tantangan seorang guru dan juga pendidik buat mendidik siswa-siswa sekarang tuh lebih baik lagi, karena mungkin beda generasi ya. Mereka sudah banyak dimudahkan dengan teknologi, jadi kayak manja dan sedikit-sedikit down. Mereka pengen yang instan, tapi hal itu kan hampir mustahil kita mendapatkan hal secara instan. Aku sendiri yang bukan dari latar belakang pengajar atau guru, saat terjun ke dunia pendidikan di ekstrakurikuler itu ngerasa kayak kok kayak gini ya. Aku latar belakangnya adalah di teknologi. Emang dulu aku SMA, terus kuliahnya sekarang di teknologi IT, teknik informatika. Di sini nggak ada diajarkan teknik-teknik mengajar, cuman ya improvisasi sendiri buat ngajar ke anak-anak. Itu sih. Terus ada lagi kayak mereka tuh nggak bisa memecahkan masalah yang ada di hidup mereka, atau kesulitan dalam memecahkan masalah. Entah itu masalah
sosial mereka sendiri ataupun masalah yang mereka temukan di bangku sekolah. Misalnya kita kasih studi case, entah itu tentang apapun ya, pasti mereka langsung googling cara pembacaannya gimana. Ya emang sekarang udah ada teknologi, cuman jika itu masalah sosial yang kita kemas dalam studi kasus, itu harusnya mereka tuh bisa kayak improve atau menemukan solusinya dari diri mereka sendiri. Itu yang harapin, tapi nggak tahu juga pola yang baik itu seperti apa. Aku belum menemukan. Jadi mereka tuh ketergantungan dengan suatu hal atau bergantung dengan orang lain, dan juga teknologi itu sendiri. Ya memang untuk sekarang itu kita nggak bisa lepas sih dari teknologi. Apalagi sekarang tambah juga ada gempuran AI. Ya itulah, AI itu memang memudahkan manusia untuk melakukan pekerjaan mereka, tapi jika nggak bisa memanfaatkannya ya gimana ya nyebutnya, pemanfaatan AI itu untuk seorang pemula itu bagus karena mereka bisa belajar dari sana. Tapi untuk seorang pemula, jika menggunakan AI hanya sekedar menuliskan perintah copy paste tempel tanpa ada kalau misal kita buat artikel tanpa ada parafrase atau penulisan ulang, itu sama aja zong. Kalian gak belajar, tapi kalian cuma nyomot tempel. Apalagi gak dibaca, wah itu udah penyalahgunaan menurutku. Tapi untuk seorang yang udah expert atau profesional, AI itu bakalan sangat membantu mereka buat menyelesaikan tugas-tugas mereka dalam pekerjaan. Dan itu juga sekarang sudah banyak pekerjaan yang memanfaatkan AI dan itu bisa mempercepat produksinya. Contoh aja videografi atau YouTube seperti ini yang menggunakan script. Jika bingung cari referensi, bisa ketik aja di AI, misalnya ChatGPT gitu ya, buatkan 10 tema video bertemakan A, itu pasti muncul, pasti. Dan itu memudahkan kalian juga buat nanti cari inspirasinya. Atau misal skripnya kesusahan, tulis saja, AI yang suruh bikinin, itu bisa. Dan itu memudahkan. Jadi itu apa ya sorry banget kalau ngomongku belepotan atau nggak jelas, karena ini emang udah malam, ngantuk tuh, nggak gabut iya, bingung mau ngapain, nggak bisa tidur, padahal nanti masih sahur, moga aja bangun ya. Dan kenapa ini gelap-gelapan, tak matiin lampunya yang belakang biar nggak kelihatan kalau kamarku tuh berantakan. Jadi ya udah gelap-gelapan gini aja. Ada lagi masalah yang ada di anak-anak atau remaja sekarang, yaitu mereka tuh fisiknya mager, gampang sakit, dan susah, gak mau untuk gerak, maunya rebahan aja. Emang enak sih rebahan, tak akuin, tapi kalau kelamaan apa itu punggung gak sakit ya. Aku sendiri kalau kelamaan rebahan itu pasti punggungnya agak pegel. Dan solusinya kalau nggak bersepeda ya jogging santai. Itu sih. Anak muda sekarang tuh mudah banget sakit. Ya nggak mudah sih. Apa ya nyebutnya? Banyak yang fisiknya kurang bagus atau rentan terkena penyakit lah. Tapi nggak semuanya, hanya sebagian aja, sebagian besar. Tapi aku juga contohnya dulu pas liburan semester itu bingung mau ngapain, di rumah cuma rebahan, main HP, main laptop, rebahan gitu terus. Akhirnya ya itu sempat sakit selama seminggu.
kayak mudah banget itu terserang penyakit demam, batuk, pilek itu mudah banget. Jadi ya mungkin saranku, cobalah ya anak-anak sekarang. Aku sendiri dulu aja deh, aku ngingetin buat diri sendiri, moga bisa untuk melakukannya. Yang tak omongin tadi, cobalah mengerjakan suatu hal, tugas atau pekerjaan yang diberikan itu di awal deadline. Aku udah ngerasain beberapa kali ngerjain di awal deadline itu enak. Emang kayak ngerasa ini waktunya masih lama sih, kenapa ngerjain sekarang? Tapi coba dulu deh ngerjain di awal, selesai di awal, di akhir tuh sama santai. Dan kalau semisal nanti di akhir atau di pertengahan deadline itu ada tambahan tugas dari guru lain atau dosen lain, itu udah enak gitu loh, nggak numpuk tugas yang kan udah selesai, ini tinggal ada tugas lagi, kerjain lagi aja, selesai kita istirahat santai, mau main atau mau kemana bebas. Terus yang kedua tadi, untuk speak up, cobalah untuk berani speak up atau berani berbicara. Saat ada kesempatan berbicara, ambil. Saat ada kesempatan bertanya, ambil kesempatan itu, karena kesempatan itu gak datang 2 kali. Kalau kalian itu berani ngambil kesempatan kecil aja, berawal dari berani speak up, berani menjawab saat diberi pertanyaan, salah itu gak apa-apa gitu. Itu nanti buat belajar dari kesalahan. Saya yang salah apa sih, catat, cari jawabannya. Gitu. Emang susah. Dulu aku sendiri juga susah, karena dulunya introvert, bingung. Kalau ada pertanyaan malah geleng kanan geleng kiri, lihat temen. Tapi setelah tak coba ya, awalnya malu, salah. Malu tuh wajar, salah di awal malu tuh nggak apa-apa. Terus yang kedua jawab lagi, masih salah lagi. Tapi sama untungnya guruku dulu tuh juga ngapresiasi, berani bertanya nggak apa-apa, yang penting bertanya dulu atau berani menjawab, yang penting kalian coba jawab dulu, salah atau benar itu urusan belakangan. Itu setelah guruku bilang kayak gitu ya, kayak naik lagi semangatnya. Jadi ya beranilah untuk speak up. Terus cobalah kalian itu percaya diri dengan kemampuan kalian, karena jangan ketergantungan lah. Ya emang kita makhluk sosial, manusia itu makhluk sosial, saling bergantung dengan orang lain. Cuman di dunia pekerjaan nanti, kalau kalian bergantung dengan orang, kalian susah untuk sustainnya, susah untuk bertahannya. Kembangkan skillmu, percaya dengan apa yang kamu punya, dan teruslah bermanfaat bagi dirimu sendiri. Intinya gini, sebelum kamu menyenangkan orang lain, cobalah kamu senangkan dirimu sendiri, hargai dirimu sendiri, dan bangun dirimu sendiri. Itu aja sih. Terus juga jangan mager, olahraga, investasi kesehatan itu penting. Investasi kesehatan itu penting banget. Jangan sampai dengan kebiasaan burukmu sekarang di masa muda, akan ada buah yang kamu petik di masa tuamu nanti, dan itu buahnya ya mending kalau buahnya stroberi ya enak. Tapi kalau misal buah yang lain, yang misal buah yang udah busuk atau apa, sakit-sakitan, itu kan gak enak. Jadi perhatikanlah kesehatanmu. Investasi kesehatan itu paling penting dari semua yang tak bicarain ini. Mungkin itu aja sih. Makasih udah mau nemenin di tengah malam ini pembicaraan yang agak kurang jelas ini, ngobrolan ngalor ngidul. Kok ngalor ngidul? Mungkin kalau seorang Jawa paham ya, ngalor ngidul kulon ngetan. Ini obrolan yang nggak tahu arahnya mau kemana. Sharing aja, ngobrol aja. Mungkin itu. Aku tutup videonya, sekian.
Salam inspire self growth. Kalau kalian suka silahkan subscribe, like, dan komen, karena komen kalian bakalan membangun channel ini. Bye bye.